biasanya sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Jadi Ibu beri kesempatan untuk pimpin kita dalam doa kepada ketua kelas. Silakan doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur hentinya kami aturkan kehadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Lindungilah dan bimbingilah agar apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami mengerti dan kami pahami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sekarang Ibu absen dulu. Ardianus Wasrasi, Hadir. Claudia Elwanda, Hadir. Valentinus Eplidi, Hadir. Cornelius Enseso, Hadir. Lucia Pretiloru, Hadir. Maria Sandrawange, Hadir, Bu. Maria Ferlindei, Hadir, Bu. Maria Yayun Trisbona, hadir Bu. Maria Yolantika, Hadir, Bu. Mariana Jane Weni, Hadir, Bu. Octaviani Placida Pari, Hadir. Regina Vara, Hadir. Romordus Tibongino, Hadir. Rosalia Reka, Hadir. Yohanes Besnit, Hadir. Yohanes F. Noe, Hadir. Yohanes 1, Hadir. Yosef Ngira. Hadir. Oke, baik. Semuanya hadir ya? Ya, Ibu. Baik. Sebelum seperti biasanya kita mulai dengan kesepakatan kelas dulu ya. Ya, Ibu. Kesepakatan kelas kita selama proses pembelajaran kita harus apa? Ya. Harus fokus. Terima pelajaran yang dijelaskan oleh Ibu Guru. ibu guru. Tidak boleh izin toilet atau tidak boleh keluar masuk dan atau pindah dari meja dari teman pindah ke sebelah, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar fokus. Jadi baik, sudah seperti biasa kita mulai dengan pembelajaran kita. Kita nyanyi dulu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Itu Ferlin pimpin kita dengan lagu. Silakan Ferlin. Garuda, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Ferlin. Silakan duduk. Jadi baik,
sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita ingat kembali dulu mata pelajaran yang sebelumnya, itu pertemuan hari Senin kemarin. Itu kita belajar tentang apa? Materi apa? Teks deskripsi. Apa lagi? Ciri-ciri deskripsi. Apa lagi? Jenis deskripsi. Sobat, siapa yang masih ingat apa pengertian dari teks deskripsi? Angkat tangan. Oke, silakan. Pengertian dari teks deskripsi. Deskripsi merupakan teks yang berisi pemaparan atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara terperinci. Baik, coba yang lain. Coba. Pengertian teks deskripsi merupakan teks yang berisi pemaparan atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara terperinci. Baik, teks deskripsi itu merupakan teks yang berisi pemaparan atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara terperinci. Yang berikut ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada berapa? 4. Ada 4. Coba yang pertama, yang angkat tangan. Yang pertama, angkat tangan. Ciri-ciri yang pertama, Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan yang lain, Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan Indera. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga? Oke, yang ketiga. Membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Yang lain? Yang ketiga. menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Yang ketiga. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Yang terakhir, yang keempat. Coba. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Yang lain? Yang keempat. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Baik, yang keempat itu menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuannya itu pembelajaran hari ini itu peserta didik mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada teks deskripsi secara tertulis, baik secara lisan, tulisan maupun visual. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu menayangkan video tentang mengidentifikasi ide pokok, ide pendukung pada teks deskripsi. Jadi perhatikan ke depan. Sebagai informasi awal, kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya di kelas 7 tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dijelaskan sejelas-jelasnya atau terperinci sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan penulis. Teks deskripsi juga menggunakan majas untuk menguatkan emosi penulis sehingga tersampaikan kepada pembaca.
Ide pokok diperkuat oleh ide pendukung. Artinya, ide pendukung memperkuat dan melengkapi ide pokok. Ide pokok ini sama juga dengan gagasan utama, gagasan inti, atau pokok utama. Sekarang, pahami tentang jenis-jenis paragraf. Melalui jenis-jenis paragraf, ide pokok bisa diketahui. Dengan kata lain, cara menentukan ide pokok melalui jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf antara lain: 1. Paragraf deduktif, yaitu ide pokok di awal paragraf. Maksudnya, berada di kalimat pertama dan bisa ditambah dengan kalimat 2. Ciri-cirinya, perhatikan kalimat 1 dan 2. Pada kalimat 2 ada mengulang kata di kalimat 1. Contohnya, brokoli termasuk sayuran dengan kandungan antioksidan tinggi. Untuk itu, cara memasaknya harus benar supaya nutrisi di dalamnya tidak hilang. Agar kandungan tidak hilang, sayuran hijau ini lebih tepat dimasak dengan direbus setengah matang. Kemudian tiriskan dan siram dengan air dingin agar tetap berwarna hijau cerah dan tak layu. Ide pokok atau gagasan utamanya adalah brokoli termasuk sayuran dengan kandungan antioksidan tinggi dan cara memasaknya harus benar. Penjelasannya, pada kalimat 2, ada kata yang diulang pada kalimat 1. Kata tersebut adalah nya yang merupakan kata ganti dari brokoli. Sedangkan kalimat 3 dan kalimat 4 merupakan kalimat pendukungnya, yaitu menjelaskan tentang cara memasak brokoli agar nutrisinya tidak hilang. 2. Paragraf induktif, yaitu ide pokok terdapat di akhir paragraf atau pada kalimat terakhir. Ciri-cirinya, perhatikan kalimat 1 dan 2. Pada kalimat 2 tidak ada mengulang kata di kalimat 1. Maksudnya, kalimat 1 dan 2 yang dibahas berbeda. Contohnya, dari kelompok pertama sampai kelompok ke-44, kami menikmati panorama yang masih perawan. Sampai di tepi danau meninjau, terlihat hamparan air yang dikelilingi bukit-bukit menjulang. Tampak dari kejauhan nelayan dengan sampan tradisional mencari ikan di tengah danau. Meskipun serasa di tepi pantai, angin sejuk menyapa dengan lembut. Sungguh molek alam Minangkabau yang belum pernah terjamah tangan-tangan jahil itu. Ide pokok atau gagasan utamanya adalah sungguh molek alam Minangkabau yang belum pernah terjamah tangan-tangan jahil. Penjelasannya, perhatikan kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat-kalimat tersebut membahas masalah yang berbeda. Penyatu kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat terakhir. Pada kalimat terakhir inilah tampak jelas apa yang sedang dibahas paragraf tersebut. 3. Paragraf campuran, yaitu ide pokok terdapat di awal dan akhir paragraf. Ciri-cirinya kalimat awal dan kalimat akhir yang dibahas sama. Contohnya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner disebabkan oleh kadar kolesterol tinggi dalam tubuh. Sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh kebiasaan makan makanan berkolesterol tinggi. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Ide pokok atau gagasan utamanya adalah kolesterol penyebab utama penyakit jantung koroner. Penjelasannya, perhatikan kalimat pertama dan kalimat akhir. Kata-kata yang sama pada kalimat pertama dan kalimat terakhir adalah kolesterol, penyebab atau menyebabkan penyakit jantung dan koroner. Maka ide pokoknya harus gunakan kata yang sama pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. 4. Paragraf iteratif, yaitu ide pokok terdapat di tengah paragraf. Ciri-cirinya, kalimat pertama merupakan penjelasan dari kalimat tengah, lalu kalimat setelah kalimat tengah juga kalimat penjelasnya. Sebagai informasi, biasanya ada kata kunci yang digunakan di tengah kalimat, seperti kata adalah, merupakan, oleh karena itu, dengan demikian, jadi, dan sebagainya. Contohnya, batu yang terbuat dari beberapa jenis lumpur, lalu dilapisi ijuk atau serat pohon palen. Bahan-bahan ini merupakan bahan pilihan agar bangun yang kuat menahan serangan angin dan air hujan. Silakan Bapak Ibu sentuh dinding rumah ini. Terasa kokoh, kan? Ide pokok atau gagasan utamanya adalah bahan pilihan
Penjelasannya, kalimat pertama merupakan penjelas dari kalimat tengah. Kata rumput, ijuk atau serat pohon palang merupakan bahan pembuat bangunan. Setelah kalimat tengah, yaitu kalimat 3, menjelaskan kuatnya dinding, yang ditandai dengan kata kokoh pada kalimat terakhir. Selain itu, kalimat tengah ada kata merupakan. Demikian penjelasan kegiatan satu ini. Saya ucapkan. Jadi baik, sudah dengar toh? Sudah. Bisa mengerti? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Oke baik, kalau bisa mengerti berarti ada pertanyaan dari Ibu. Tadi itu ada menjelaskan tentang apa saja? Menjelaskan tentang apa saja? Pengertian dari tes deskripsi. Masih ingat pengertiannya tadi? Coba angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Tes deskripsi merupakan teks yang berisi pemakaran atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara terperinci. Berarti ini perhatikan, dia dengar itu dengan teliti. Jadi dia bisa menjawab penjelasan tadi. Itu tes deskripsi itu merupakan teks yang berisi pemaparan atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara terperinci. Yang kedua, menjelaskan tentang apa? Dari jenis-jenis ide pokok. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 3. Ada 4. Yang pertama paragraf deduktif. Itu yang disebut dengan paragraf yang bagian apa? Awal kalimat. Itu paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, Paragraf induktif. paragraf induktif yang menjelaskan tentang apa tadi? Coba. Yang menjelaskan tentang paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian akhir kalimat. Itu yang disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga? Paragraf deduktif. Paragraf deduktif yang disebut dengan campuran. Yang artinya apa? Oke. Paragraf deduktif, induktif, campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Itu yang terletak pada bagian awal dan akhir paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif induktif atau campuran. Yang keempat, Paragraf satu orang. Paragraf Inderatif. yang artinya Tengah. di tengah di kalimat yang artinya apa? Di tengah. Pengertiannya merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa? Oke, kalau bisa mengerti, kita bentukan dalam kelompok. Ibu akan membagikan LPK KPD-nya, kita kerja kelompok, kita diskusi kelompok. Jadi ibu bagi dalam kelompok itu 3 orang. Jadi jadikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadikan 5 kelompok, Jadi ini geser ke sini sedikit. Ke sini. Ini oke, baik. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya.
Oke, sekarang kamu perhatikan di situ petunjuk untuk petunjuk pengerjaannya. Bacalah dengan seksama tes deskripsi Danau Kelimutu dan Kota Pancasila. Setelah itu diskusikan dalam kelompok. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Tentukan objek yang digambarkan dalam kedua teks deskripsi tersebut. Pertanyaan yang kedua, tentukan jenis tes deskripsi tersebut. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan ide pokok yang terdapat dalam kedua teks deskripsi dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Bisa mengerti? Bisa. Oke, kalau begitu silakan diskusikan.
Sudah selesai. 10 menit lagi. Oke, baik. Sudah toh? Sudah semua? Sudah? Sudah? Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita persentase dari setiap kelompok, kita ice breathing dulu supaya semangat. Ayo, berdiri. Berdiri. Supaya semangat. Oke, semuanya berdiri. Tangan diputar 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Sudah semangat toh? Sudah. Semangat? Sudah. Oke, baik. Sekarang dari kelompok mana yang akan presentasi keduluan? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, oke. Baik, silakan. Baik, kita dengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Tentukan objek yang digambarkan dalam kedua teks deskripsi tersebut. Danau Kelimutu yang memiliki 3 warna air yang berbeda, yaitu biru dan putih. Dan menurut kepercayaan setempat,
Setiap warna memiliki arti dan kekuatan alam yang berbeda. Kota Pancasila yang memesona. Ini dijuluki sebagai kota Pancasila karena selama 4 tahun Bung Karno dibuang oleh pemerintah kolonial. Dan di tempat ini Bung Karno mendapatkan inspirasi, ide serta gagasan mengenai kebangsaan dan kebinekaan saat masa pengasuhan ini. Tentukan jenis teks deskripsi tersebut disertai alasan. Danau Kirumutu, danau berwarna putih atau tibu atau buku, dipercayai sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang meninggal. Kota Pancasila yang memesona. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab selama 4 tahun Bung Karno pernah dibuang ke India oleh pemerintah kolonial. Tuliskan ide pokok yang terdapat dalam bentuk teks deskripsi yang telah Anda baca. Danau Kirumutu, tempat wisata di NTT yaitu Danau Kirumutu yang terletak Kabupaten NTT, Pulau Flores dan Gunung. 3 danau dengan warna air yang berbeda yaitu biru, merah dan putih. Danau berwarna putih atau biru warna dipercayai sebagai tempat berkumpulnya jiwa anak-anak yang meninggal. Danau berwarna merah atau sebuah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang meninggal yang melakukan kejahatan selama hidupnya. Saat akan yang dapat mengalahkan atap danau melarikan berikat perut bumi yang kemudian menyebabkan gempa dan terbentuknya Danau Kirumutu. Kota Pancasila memesona. Bulan Juni bisa dibilang sebagai bulan Pancasila karena setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Bung Karno mendapatkan inspirasi, ide serta gagasan mengenai kebangsaan dan kebinekaan saat masa pengasuhan. Tentunya mengunjungi rumah pengasuhan Bung Karno ini menjadi salah satu cara seru memperingati hari lahirnya Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, tetap di tempat. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain mengenai dari ketiga soal tadi. Ada yang ada? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau baik begitu baik sudah. Silakan dulu kelompok 1. Dari kelompok mana lagi? Mau tampil? Sudah siap. Kelompok 2? Kalau Kelompok 5. kelompok 5, oke. Silakan kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal: tentukan objek yang digambarkan dalam kedua teks deskripsi tersebut. Danau Kirumutu, tempat wisata di NTT yaitu Danau Kirumutu yang terletak Kabupaten Inde, Pulau Flores dan memiliki 3 danau dengan warna air yang berbeda-beda yaitu merah, biru, merah dan putih. Kota Pancasila yang memesona. Bulan Juni bisa dibilang sebagai bulan Pancasila karena setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. 2. Tentukan jenis teks deskripsi tersebut disertai alasan. Danau Kirumutu, danau berwarna putih atau biru atau buku, dipercayai sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang meninggal. Kota Pancasila yang memesona. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab selama 4 tahun Bung Karno pernah dibuang ke ini oleh pemerintah kolonial. 3. Tuliskan ide pokok yang terdapat dalam kedua teks deskripsi yang telah Anda baca. Paragraf pertama. Danau Kirumutu, tempat wisata di NTT yaitu Danau Kirumutu yang terletak Kabupaten Inde, Pulau Flores dan memiliki 3 danau dengan warna air berbeda
dibilang sebagai bulan Pancasila. Paragraf kedua. Danau berwarna biru atau biru tulang mudik opai dipercayai sebagai tempat berkumpulannya jiwa-jiwa anak-anak yang telah meninggal. Kota Pancasila yang mempersoalkan Bung Karno mendapati inspirasi ide serta gagasan mengenai kebersamaan dan kebinekaan saat masa pengasingan di India. Paragraf 3. Saat Asto buku tidak dapat mengenalkan atau polot yang melestarikan diri kehidupan bumi yang kemudian menyebabkan gempa dan terbentuknya danau Kelimutu. Kota Pancasila yang mengunjungi rumah gagasannya Bung Karno ini menjadi salah satu cara memperingati hari lahirnya Pancasila. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok 2, kelompok 5. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Berarti jelas ya? Ya. Oke. Dari kelompok 5. kelompok 3. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan diberikan kelompok kami. 1. Tentukan objek yang digambarkan dalam kedua deskripsi tersebut. Danau Kelimutu adalah tempat wisata di NTT, yaitu Danau Kelimutu yang terletak di Kabupaten Ende, Pulau Flores, memiliki 3 danau dan warna airnya berbeda-beda, yaitu biru, merah, putih. Kota Pancasila yang memesona. Bulan Juni bisa dibilang bulan sebagai bulan Pancasila karena setiap tanggal 1 Juni diperingatikan sebagai hari lahirnya Pancasila. 2. Tentukan jenis teks deskripsi tersebut beserta alasan. Danau Kelimutu. Kelimutu memiliki ketinggian 1.631 meter di atas permukaan laut. Danau berwarna biru atau biru Nuwa Murik Ovai. Kota Pancasila yang memesona. Pohon Bung Karno mendapatkan inspirasi ide serta gagasan mengenai kebangsaan dan kebinekaan saat masa pengasingan di Ende. 3. Tuliskan ide pokok yang terdapat dalam kedua tes deskripsi yang telah Anda baca. Danau Kelimutu. Menurut kepercayaan setempat, setiap warga memiliki setiap warna memiliki arti dan kekuatan alam yang berbeda. 2. Danau berwarna putih atau Tiwu atau Mutu dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang meninggal. 3. Rumah pengasihan Bung Karno mempunyai arti bagi Indonesia. Kota Pancasila yang memesona. 1. Merah atau Tiwu atau Pulau dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang melakukan kejahatan selama kehidupannya. 2. Sebab selama 4 tahun Bung Karno pernah dibuang ke Endelio. 3. Tentunya mengunjungi pengaisan Bung Karno di Ende menjadi salah satu cara seru memperingati hari lahirnya Pancasila. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Mungkin ada yang tanggap dari kelompok 3. Ada. Ada.
paragraf yang kedua. Paragraf Danau Kelimutu. Ya. Danau berwarna biru atau tibu Nugamuri Fukai dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa anak-anak yang telah meninggal. Kita beri tepuk tangan dulu, tangannya. Oke baik, silakan duduk. Silakan duduk. Jadi baik sudah. Untuk dua kelompoknya nanti pertemuan berikut baru kita presentasikan untuk dua kelompoknya. Jadi baik. Sekarang kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok dari kelima kelompok semuanya. Jadi yang ketiga kelompok yang sudah tampil di depan tadi itu semuanya bagus. Ya, semuanya sudah bagus. Jadi sebentar kumpulkan hasil diskusi kelompoknya supaya Ibu berikan nilai. Jadi sekarang kita masuk pada evaluasi. Evaluasi, siapkan bukunya. Pertanyaannya, nomor 1. Apa pengertian dari ide pokok? Supaya kami ingat kembali ke materi yang kita sudah pelajari dari awal tadi. Apa pengertian dari ide pokok? Nomor 2, tulislah jenis-jenis ide pokok. Tulislah jenis-jenis ide pokok. Silahkan kerja dengan waktu 15 menit.
lagi. Oke, baik, silakan kumpul. Kumpul sudah. Semua sudah kumpul? Sudah. Oke, baik. Nanti penilaiannya minggu depan pertemuan berikut dibagi. Jadi sekarang ibu akan menyimpulkan materi kita tuh dari awal sampai dengan akhir. Tadi materi kita tuh tentang apa saja. Yang pertama itu tentang pengertian dari teks deskripsi. Itu teks yang menggambarkan mengenai suatu tempat atau orang secara terperinci. Yang kedua, ini dari ciri-ciri teks deskripsi, yaitu ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan kesadaran terperinci. Yang berikut dari ide pokok, pengertian ide pokok, yaitu inti pembahasan dari sebuah paragraf, pokok pikiran, gagas utama dalam sebuah kalimat utama. Dan yang berikut ciri-ciri dari ide pokok ada 3, memiliki kalimat pendukung, ada yang pendukung baik berupa penjelas atau alasan. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf. Dan yang berikut cara menentukan ide pokok ada 4. Yang pertama, baca paragraf dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Dan yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Dari jenis-jenis ide pokok tadi ada 4. Yang pertama, paragraf
induktif. Pertama, paragraf itu terletak pada Awal. induktif itu akhir kalimat. Yang awal kalimat itu pada paragraf deduktif. Yang kedua dulu baru paragraf induktif. Yang ketiga deduktif induktif atau campuran. Yang keempat paragraf integratif atau tengah. Dari yang diskusi kelompok tadi, yang tentukan objek itu dalam kelimutu memiliki 3 warna air, yaitu biru, merah, dan putih. Jadi mungkin ada pertama selama pembelajaran berlangsung tadi dari materi awal sampai dengan evaluasi. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas. Materi yang Ibu jelaskan dari awal sampai dengan akhir ini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Ya, Ibu. Berarti semuanya sudah? Mengerti. Atau sudah paham nih? Ya, Ibu. Sudah mengerti dan sudah paham. Jadi tadi ada evaluasi, bisa kerja semua atau? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu berarti tidak ada pertanyaan ya? Ya. Berarti semuanya sudah jelas. Jadi kita refleksikan pertama ini mulai dari penjelasan dari Ibu, dari hasil diskusi tadi. Itu mungkin kamu merasa bagaimana? Ada yang merasa sulit atau merasa mudah? Itu dengan materi yang kita pelajari hari ini tentang ide pokok, mengidentifikasi ide pokok mungkin ada yang merasa sulit kah? Tidak. Berarti mudah ya? Ya, Ibu. Mudah dipahami. Berarti baik untuk pertemuan kita berikutnya itu tentang cerita fantasi. Berarti pertemuan hari apa lagi? Pertemuan berikutnya hari Senin. Itu kita lanjut pada materi tentang cerita fantasi. Sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. Kita nyanyi dulu. Coba semuanya berdiri. Tangan ke atas, mengepadikan. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Berdiri yang rapi, siap berdoa. Tak putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua. Ku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat. Ku buat kamera cheese, tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam. Ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri,
kehadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. siap bersalam. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi baik, Ibu pulang sekolah sebentar, sampai di rumah belajar ya. Ya, Ibu. Harus belajar dan sekolah harus Rajin. Jadi yang sering alpa dan bolos, mulai sekarang tidak boleh alpa dan bolos Lagi. lagi. Itu yang sering alpa bolos tuh siapa? Noe. Mulai sekarang tidak boleh lagi. Harus sekolah rajin supaya apa yang Anda cita-citakan itu tercapai. Setelah tamat ini saya mau masuk SMP Usula contohnya. Berarti harus belajar. Kalau di SMA Ndao, SMA Suradikara berarti harus otak pintar. Berarti intinya harus belajar. Itu untuk motivasi untuk kalian ya, supaya pulang ke rumah itu jangan hanya ingat main atau nonton, itu main game, main Facebook. Ya toh? Ya, Jadi harus Jadi baik sudah, silakan kita pulang. Ya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Sudah.